Geliat industri kuliner di Lampung memang cukuplah sporadis dan tidak terpusat pada seputaran wilayah urban atau daerah perkotaan saja, melainkan di daerah tingkat 2 atau wilayah kabupaten pun tetap bergerak dan juga berkembang. Di wilayah Desa Nambadadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang berjarak sekitar 70 km dari pusat kota Bandar Lampung ini, terdapat sebuah rumah produksi milik Mbah Suri yang sudah beroperasi hingga 2 generasi. Produk olahannya ini dikenal dengan istilah mie lodi. Olahan ini dinamakan mie lodi, di mana merupakan kependekan atau singkatan mie telo gede atau yang berarti mie dari ketela besar, karena memang produk buatan Mbah Suri ini awalnya menggunakan tepung aci atau tapioka dari singkong yang diolah sendiri sebagai bahan dasarnya. Namun, sekarang Mbah Suri sudah tak lagi memproduksi tepung tapioka sendiri, melainkan menggunakan tepung tapioka hasil pabrikan yang dijual di pasaran agar lebih ringkas serta memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Olahan mie lodi ini sebenarnya hampir serupa dengan olahan mie des atau mie kenyal yang dapat dijumpai di Pulau Jawa, di mana juga berbahan dasar dari tepung tapioka yang dilarutkan dengan air panas dan diuleni atau diadon hingga menjadi adonan mie mentah yang kalis untuk kemudian dicetak. Pengetahuan proses pembuatan olahan mie ini didapat Mbah Suri dari orang tuanya yang merupakan transmigran dari Pulau Jawa. Olahan mie lodi buatan Mbah Suri ini bisa dibilang merupakan salah satu bagian dari kekayaan resep olahan mie tradisional di wilayah Lampung Tengah yang masih bertahan hingga sekarang. Di mana proses pengolahan dari dulu hingga sekarang masih belum ada perubahan sejak pertama kali dibuat olehnya. Karenanya, kali ini Mbah Suri sedang mencoba berkreasi dengan menambah komposisi sayuran seperti wortel dan juga sawi hijau pada produk mie buatannya. Sementara aku membantu Mbah Suri, Ibu Ruwanti membantu menyiapkan sayuran untuk dijadikan bahan campuran mie. Setelah dicuci dan dikupas bagian kulit luarnya, wortel serta sawi pun dicincang untuk kemudian dihancurkan hingga menjadi bubur dengan bantuan blender. Selain itu, proses penghancuran ini Ibu Ruwanti sengaja menggunakan blender agar tekstur sayuran lebih lembut. Untuk dijadikan bahan campuran, selanjutnya kedua air sari dari wortel dan sawi pun dimatangkan dengan cara direbus terlebih dahulu. Sebagai bagian dari ragam jenis olahan mie, proses pembuatan mie lodi atau mie aci ini bisa dibilang cukuplah singkat dan mudah, di mana tepung tapioka diuleni dengan diberi air panas agar tepung mengumpal sempurna. Maka dari itu, untuk dijadikan mie lodi sayur, sari wortel serta sawi yang sudah direbus dan dimatangkan pun segera dicampurkan dan dibuat adonan mentah mie lodi bersama dengan tepung tapioka selagi panas. Setelah tercampur, adonan pun harus diuleni hingga adonan kalis dan padat agar tidak mudah hancur saat diolah. Hampir setiap hari rumah produksi yang sudah beroperasi sedari tahun 1961 silam ini mengolah sekitar 15 kg tepung tapioka untuk diolah menjadi adonan produk mie buatannya. Sebagai olahan mie tradisional yang masih diolah secara sederhana, salah satu keunikan dan keunggulan mie lodi buatan rumah produksi ini adalah prosesnya yang berkelanjutan antara bahan serta tahapan pengolahan. Adonan mie yang sudah kalis biasanya langsung dicetak dengan cara dipres atau ditekan menggunakan alat rakitan sederhana hingga membentuk benang-benang mie dengan diameter sekitar 3 mm. Meski berbahan dasar dari tepung tapioka, namun proses pembuatan mie lodi sebenarnya berbeda pada proses pembuatan mie soun yang menggunakan bahan dasar serupa, yaitu tepung tapioka atau aci. Proses pembuatan mie lodi ini cenderung lebih menyerupai pada proses pembuatan mie dari tepung terigu, di mana adonan mie berupa adonan kering serta dicetak atau dibentuk selagi adonan baru jadi dan dalam keadaan kering. Kemudian barulah adonan dimatangkan dengan direbus. Adonan mie yang sudah menjadi benang-benang tipis ini selanjutnya langsung dimatangkan dengan cara dicelup atau direbus singkat pada air yang masih mendidih. Proses perebusan ini
Sengaja dilakukan cukup singkat agar benang-benang mie tidaklah terlalu mengembang serta penyek. Karena bila terlalu lama, adonan akan mengandung banyak air sehingga terlalu mengembang. Selain itu, olahan mie akan cepat basi dan bentuknya tidak lagi cantik. Setelah cukup matang, adonan mie pun langsung segera didinginkan dengan dicuci air dingin agar adonan mie tetaplah utuh. Olahan mie lodi buatan Mbah Suri ini biasanya disajikan dan dijajakan dalam bentuk matang dengan campuran bumbu bawang dan sudah diolah bersama minyak goreng serta ditemani bumbu sambal kacang. Namun kali ini, Mbah Suri mencoba mengolah mie lodi menjadi salah satu jajanan basah, yaitu kue bungkuk. Mie lodi yang sudah matang diolah bersama dengan adonan santan yang sudah dikentalkan dan diberi larutan gula merah serta tepung hengkwe sebagai perekatnya. Kemudian dibungkus dengan daun pisang. Kue bungku merupakan jajanan tradisional berjenis kue basah yang biasa dijumpai di daerah Jawa. Jajanan ini biasanya terbuat dari santan yang dicampur dengan sedikit tepung beras dan pisang. Terkadang ada pula kue bungku terbuat dari campuran roti dan santan. Proses pengukusan biasanya berlangsung sekitar 20 menit atau hingga daun pembungkus berubah warna.